Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Putri Andini, NIM 34021902449 dari kelas Regular Management H. Untuk tugas yang kelima, ini tentang payback period dan average rate of return. Payback period adalah suatu period yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan process atau aliran kas neto, net cash flow. Untuk yang A, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Payback period jika arus kasnya dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Untuk average rate of return-nya atau ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Menghitung rata-rata pengembalian untuk yang sekarang, hitung berapa tahun pengembalian investasi. Untuk A-nya jumlah sama setiap tahunnya dan yang B jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Hitung rata-rata pengembalian bunga investasinya. Untuk yang ininya, rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun, yaitu payback period N plus A min B dibagi C min B kali 1 tahun. Nah, di sini keterangannya di mana N itu tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. Dan untuk A-nya jumlah initial investment. Dan B-nya jumlah kumulatif arus kas pada tahun terakhir yang N itu. Untuk C-nya, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Rumusnya payback period sama dengan initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun. Nah, seperti ini. Untuk ARR-nya, average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Rumusnya ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Sekarang kita masuk ke sini. Ini soalnya. Ini soal untuk EAT-nya untuk ini kita bisa ngambil di sama dengan yang sheet ini. Nah, untuk mesin B juga sama seperti yang tadi, sama dengan ke sheet yang tadi kita ini. Nah, untuk ini sudah. Untuk yang sekarang, untuk rumusnya yaitu sama dengan klik ini, biar sama semua. Kita tinggal tarik. Nah, untuk depresiasinya yaitu ke sini sama dengan SLN buka kurung E2 yang ini initial investment, biaya invest, kita kunci, titik koma, untuk sisanya 0,
titik koma. Nah, ini 6 tahun. Pilih. Nah, ini ada RP-nya. Kita kurangi. Nah, ini jumlahnya. Kita klik 2 kali. Oh, nggak bisa. Kita bentar. Kita tarik saja. Nah, untuk rumus cash flow-nya yaitu EAT ditambah depresiasi sama dengan EAT ditambah depresiasi. Nah, ini hasilnya. Kita tarik. Nah, selesai. Nah, untuk yang B-nya, mesin B sama dengan SYD initial invest, maaf salah, sama dengan SYD buka kurung initial invest kunci titik 2 tadi kan sisanya 5 juta ya untuk yang soal yang mesin B. Kita klik 5 E6 titik 2. Ini angka ini 6 titik 2 lagi yang itu setahun. Kunci klik. Nah, ini hasilnya sebentar kacau. Nah, kita tarik. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke cash flow. Untuk rumusnya yaitu sama dengan EAT ditambah depresiasi. Nah, ini kita tarik. Selesai. Untuk rata-rata ini mesin A kita blok, lalu ke auto sum dan average. Nah, ini sudah ada hasilnya segini. Sekarang untuk yang ini sama, kita blok, auto sum, average. Nah, ini rata-ratanya segini. Nah, untuk payback periodnya itu sama dengan ini dibagi rata-rata cash flow. Enter. Ini kan 2. Kita koma. Nah, ini kalau dihitung itu 2 tahun 2 bulan. Ya. Langsung kita masuk ke investasi awal. Untuk investasi awalnya sama dengan investasi awal sama dengan ini. Investasi awal sama dengan ini. Enter. Untuk cash inflow tahun ke-1-nya yaitu sama dengan 16 juta yang ini. Enter. Nah, kita masuk ke invest belum kembali. Sama dengan 32 juta dikurangi 16 juta. Nah, sisanya 15 juta. Kayak gini. Untuk cash flow tahun kedua, ya kita masukkan sama dengan 5.
untuk cash flow tahun ketiganya kita masukkan juga sama 3. Nah, ini. Nah, kita ngerjakan invest belum kembalinya dulu, yaitu sama dengan invest belum kembali tahun pertama dikurangi cash flow tahun kedua. Nah, hasilnya ini. Terus kita masuk ke kelebihan. Sama dengan invest belum kembali dikurangi cash flow tahun ketiga. Nah, hasilnya kan min ya. Min. Nah, untuk kelebihan yang ini, kelebihan bulan, kan ini kelebihan tahun. Untuk kelebihan bulannya yaitu sama dengan kurung min. Ini dibagi cash flow tahun ketiga ditutup kali 12 bulan. Nah, kita koma begini. Lalu kita masuk ke payback periodnya, yaitu sama dengan kurung 36. Nah, 36 ini jumlah bulan dalam 3 tahun. Dikurangi ini di dalam kurung dibagi 12. Nah, hasilnya segini. Nah, hasilnya ini udah tambah aja. Nah, lalu kita masuk ke yang ini. Nah, tabelnya sama. Untuk yang ini kita masukkan yang sama dengan ini, tinggal saja ketik. Untuk yang F-nya sama, kita ketik sama dengan ini, enter, kita tarik. Nah, sama. Untuk yang depresiasinya sama dengan sini. Nah, ini sebentar, salah. Sama dengan ini, enter. Bisa langsung ditarik. Nah, untuk depresiasinya juga sama dengan ini, klik ini, enter, langsung kita tarik. Untuk cash flow-nya sama dengan EAT ditambah depresiasi. Nah, sudah, kita masuk ke investasi atau umur ekonomis.
ininya untuk rata-ratanya juga sama ke sini. Nah, sudah ada rata-ratanya. Kita masuk ke investasi atau umur ekonomi sama dengan E2 atau initial invest dibagi tahun. Ini 6. Enter. Kita setting. Nah, sudah. Rata-rata EAT-nya sama dengan C ini total EAT dibagi tahun, total tahun. Enter. Untuk average-nya sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata invest. Nah, ini klik koma. Ini mohon maaf ada kesalahan untuk yang di sini. Ini total ke sini. Nah, enter. Kita tarik. Nah, seperti itu. Kita akan ini jumlah kembali. Data investnya sama dengan ini dibagi tahun. Nah, ini untuk yang rata-rata EAT-nya sama dengan total EAT dibagi tahun. Nah, 8. Untuk average-nya itu sama dengan rata-rata EAT kita bagi dengan investasi. Nah, kita masuk ke persen. Nah, ini udah saya benarkan ke persen, yaitu ini tinggal diganti ke persen. Kita masuk ke yang ini sama dengan ini kita bagi dengan tahun. Nah, ini untuk rata-rata EAT-nya sama dengan jumlah EAT dibagi tahun. Ini untuk ininya sama dengan dibagi rata-rata invest. Nah, begini ya hasilnya. Nah, sudah selesai. Ini yang untuk soal, ini yang untuk PP-nya, ini untuk nah, di sini. Ini untuk payback period dan average-nya. Nah, ini yang payback period-nya, ini yang average-nya.
Sudah selesai. Nah, ini yang payback period, ini yang itunya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.